Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ibu juga alhamdulillah sehat nih hari ini. Karena udah pada siap semua, sebelum kita masuk, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ada gak sih yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua Bu hari ini. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Berarti lengkap hari ini. Langsung aja ya, karena kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan uh, doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk materi baru pada pagi hari ini, ada yang masih ingat gak materi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Minggu lalu tentang transaksi bisnis, benar nggak sih Bu? Iya, betul banget ya. Materi minggu lalu itu berkaitan sama konsep transaksi bisnis. Nah, pada pertemuan pagi hari ini juga masih berhubungan sama materi sebelumnya. Oke, sebelumnya nanti Ibu akan share terlebih dahulu ya materinya. Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Oke, baik. Jadi sesuai judul pada presentasi yang Ibu tampilkan saat ini kita akan membahas memahami bukti transaksi. Nah, sebelum itu, minggu lalu kan udah dikasih tahu ya pengertian transaksi. Ada yang masih tahu nggak sih pengertian transaksi itu apa? Saya Bu. Oke, Laiba. Transaksi itu suatu kejadian yang dapat mengakibatkan perubahan. Perubahannya ini bisa berupa pertambahan atau pengurangan dari harta, utang, dan modal dalam perusahaan yang nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut saya itu Bu. Oke, betul banget ya. Ternyata Laiba masih ingat materi sebelumnya. Nah, bedanya apa sih sama yang akan kita pelajari kali ini? Nah, kali ini bukti transaksi merupakan data atau dokumen yang digunakan untuk membuktikan transaksi yang terjadi tersebut gitu. Jadi biasanya bukti transaksi ini berisi pada sebuah fakta atau kebenaran dari transaksi yang dibuat. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dari bukti transaksi. Nah, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua itu merekam data transaksi bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga itu mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Lalu yang keempat itu menyampaikan kemungkinan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu tentang transaksi yang terjadi secara umum. Nah, biasanya transaksi yang terjadi di suatu perusahaan atau perusahaan lainnya itu sebenarnya hampir sama, cuman hanya beda di jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama itu tentang penerimaan uang tunai atau barang dari pemilik sebagai modal. Lalu yang kedua ini ada pembelian barang atau jasa secara tunai atau kredit. Lalu ada yang ketiga ada penjualan barang atau jasa secara tunai baik secara tunai atau kredit. Lalu yang keempat itu pembayaran utang kepada kreditur, dan yang kelima itu penerimaan tagihan dan debitur, dan yang keenam yaitu pembayaran biaya atau beban yang biasanya dipakai sehari-hari gitu. Oke, pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan jenis-jenis bukti transaksi. Nah, di sini ada beberapa jenis bukti transaksi. Yang pertama itu kwitansi. Nah, kalau kwitansi ini biasanya merupakan tanda bukti terjadinya penyerahan uang tunai yang ditandatangani oleh pihak penerima gitu, penerima uang. Yang lembar aslinya itu akan diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan kalau kopiannya itu disimpan kepada pihak yang menerima uang gitu. Nah, mungkin bukti transaksi selanjutnya udah ada yang pernah tahu belum nih nota kontan itu apa? Ini nggak sih Bu kayak struk kalau kita habis beli barang? Iya, betul banget ya. Jadi nota kontan ini tuh merupakan bukti yang biasanya terjadi kalau kita habis beli barang gitu, baik di supermarket ataupun di swalayan lainnya gitu. Oke, selanjutnya next. Di sini ada bukti transaksi berupa faktur. Kalau tadi nota kontan itu berdasarkan transaksi secara tunai, kalau faktur ini berdasarkan transaksi secara kredit. Jadi bedanya itu ya kegiatannya. Tapi kegiatannya sama, jual beli barang gitu. Untuk selanjutnya itu ada nota kredit sama nota debit. Nah, bedanya apa sih nota kredit sama nota debit? Kalau nota kredit sama nota kredit itu biasanya merupakan bukti transaksi sebagai pengurang piutang. Sedangkan kalau nota debit itu biasanya sebagai pengurang dari utang. Nah, samanya adalah nota kredit sama nota debit ini dihasilkan dari transaksi berupa retur atau pengembalian barang, baik dari kesalahan ataupun kerusakan barang yang diterima gitu. Oke, selanjutnya di sini ada jenis bukti transaksi yang namanya cek. Nah, cek itu apa? Cek itu biasanya apa ya, kayak bukti transaksi atau surat yang biasanya tertulis atas nama si penerima, nominal, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis cek. Yang pertama ada cek atas nama, yang kedua itu cek atas ujuk, yang ketiga cek silang, yang keempat ada cek mundur, lalu yang kelima itu ada cek kosong. Nah, nanti kalian bisa coba cari atau search lagi
dari kelima cek tersebut gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya biliet giro. Nah, biliet giro itu apa? Biliet giro itu masih hampir sama gitu, cuman bedanya dia memindahkan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada pihak yang menerima. Lalu selanjutnya ini ada bukti transaksi berupa memo. Nah, kalau memo ini merupakan bukti transaksi yang biasanya berupa catatan perusahaan yang dibuat oleh pemimpin perusahaan gitu, untuk bagian-bagian di sebuah perusahaan. Jadi sebagai internal aja gitu. Oke, pembahasan selanjutnya di sini sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau tidak ada, kita akan lanjutkan. Masih aman, Bu. Oke, baik ya. Kita akan lanjutkan di sini tentang bukti pencatatan. Nah, kalau bukti pencatatan itu ada dua, pencatatan manual sama pencatatan dengan menggunakan aplikasi digital. Ini kalian pasti sudah ngerti ya, kalau manual itu bisa dari penulisan ataupun hal lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu aplikasi digital. Nah, aplikasi digital tuh kayak menggunakan Excel ataupun kayak aplikasi lainnya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah perusahaan itu relatif cukup besar atau tertib, itu biasanya itu nggak langsung dicatat dalam jurnal, tetapi kayak dikumpulin dulu gitu buktinya, terbaru dibuatin jurnal. Nah, biasanya di sini termasuk ada bukti kas masuk sama bukti kas keluar. Kalau tadi kan kita udah belajar beberapa jenis bukti transaksi. Kalau bukti kas masuk itu ada cek, biliet giro, sama kwitansi tembusan. Lalu ada kalau bukti kas keluar itu ada suscek. Kalau suscek itu artinya kayak kopian cek itu sama kopian biliet giro dan kwitansi asli. Selanjutnya, di sini ada analisis bukti transaksi. Nah, di sini analisis bukti transaksi biasanya diteliti kebenarannya dulu dan keabsahannya untuk menemukan akun apa nih yang akan didebit atau dikredit, baik dari nominal yang akan didebit atau dikredit tersebut gitu. Nah, contohnya ini biasa dari kegiatan kasir, bendahara, sama manajer gitu. Jadi kalau kasir nanti dia akan mencatat atau menerima uang transaksi, lalu yang bendahara akan menyimpan uang transaksi, dan yang ke manajer ini bakal mengawasi gitu apakah dari kasir sama bendahara ini akan balance gitu. Oke, di sini Ibu ada memiliki beberapa soal gitu ya. Jadi karena tadi kita udah dengerin materi yang Ibu jelaskan, jadi Ibu akan memberikan beberapa soal. Kalau ada yang bisa jawab, nanti Ibu kasih poin tambahan. Kita langsung aja masuk ke soal pertama. Ntar boleh raisen ya. Yang soal pertama silakan. Oke, boleh nih Aira. Jawabannya B bukan sih, Bu. Dokumen yang menunjukkan telah terjadi suatu transaksi keuangan. Ya, betul banget ya. Jadi jawabannya itu B. Yang dimaksud dengan bukti transaksi, kalau yang lainnya itu kurang cocok. Jadi yang cocok adalah yang B. Oke, next ya. Ini kayaknya masih soal gampang. Yang soal kedua, boleh? Oke, boleh nih Kalisa. Jawabannya B, Bu, bukti kas keluar. Oke, iya ya, karena tadi udah dijelasin juga bukti transaksi eksternal itu pasti yang berhubungan sama orang luar, jadi bukti kas keluar. Oke, selanjutnya di sini ada dua soal esai ya. Tadi kan udah PG, sekarang esai. Boleh nih soal 3, apa saja manfaat dari bukti transaksi yang tadi udah jelasin? Oke, boleh nih Venus. Yang pertama itu manfaat bukti transaksi untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam perusahaan. Terus yang kedua itu merekam data transaksi bisnis perusahaan. Terus yang ketiga itu mengurangi kemungkinan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Lalu yang terakhir itu menyampaikan kemungkinan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Itu, Bu. Oke, jawabannya bener banget ya. Tadi ada 4 manfaat yang disebutin sama Venus. Oke, lanjut aja ke soal yang terakhir. Oke, soal terakhir yaitu jelaskan secara singkat bagaimana cara menganalisis bukti transaksi agar dapat melakukan pencatatan transaksi. Oke, boleh nih, udah ada Raisa yang Laibah. Oke, untuk menganalisis bukti transaksi yaitu melihat kebenaran buktinya, lalu diidentifikasi jenis transaksinya, menentukan akun dan posisi akun yang terlibat, serta menentukan nominal transaksinya, Bu. Oke, bener banget ya. Jadi jawaban yang kalian berikan itu udah benar semua. Terima kasih ya udah atas keaktifannya di pembelajaran hari ini. Nah, karena tadi soalnya juga udah habis, maka habis pula pembelajaran materi pada pagi hari ini. Nah, sebagai penutup, Ibu ingatkan bahwa bukti transaksi itu penting gitu sebagai dasar dalam pencatatan sebuah akuntansi. Jadi kayak harus benar-benar nggak sembarang dicatat gitu ya. Oke, untuk pemberian tugas kalian minggu ini mohon dicatat. Jadi kalian bisa cari salah satu contoh atau beberapa contoh bukti transaksi yang pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Tadi kan biasanya stroke atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu nanti kalian berikan penjelasan secara singkat tentang bukti transaksi tersebut, lalu nanti kalian upload di Google Classroom yang sudah Ibu berikan gitu. Mungkin sampai sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Venus silakan. Untuk deadline-nya kapan, Bu?
Oke, untuk deadline-nya di minggu berikutnya ya. Oke, makasih Bu. Oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama.